Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang istimewa. Beliau dijuluki dengan Abu Abdurrahman. Dan beliau dikenal dengan ibunya, yaitu Ummu Abdin binti Abdiwud. Masuk Islam sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang atau masuk ke Darul Arqam. Bahkan dikatakan bahwa beliau orang yang keenam yang masuk Islam. Hijrah ke Habasyah 2 kali dan mengikuti peperangan Badar dan peperangan lainnya. Keislaman beliau atau sebab masuknya beliau ke Islam, beliau pernah menjadi pengembala kambing, tukang yang dibayar. Saat itu disewa oleh keluarga Abi Mu'aid. Di tengah-tengah beliau mengembala kambing, datang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi dan Sayyidina Abu Bakar menghampiri Ibnu Mas'ud dan berkata, saat itu mungkin kelaparan atau kehausan, hal indaka labanun tasqina, apakah kamu punya susu yang bisa engkau berikan kepada kami untuk minum? Katanya Ibnu Mas'ud, na'am walakinni mu'taman. Ya ada, tapi aku ini diamanati. Kerja sama orang itu mikul amanat, bukan kerja sama orang sakarepe dhewe. Sama orang ya, kita ikut orang siapapun itu kita mikul amanat.
yang mana kita memiliki tanggung jawab atas amanat yang diberikan. Jaga atau menjalankan itu mikul amanat. Bukan kemudian karena nggak ada atasannya, nggak ada yang lihat, berbuat semaunya. Ini berarti orang yang nggak amanat. Sekarang ada CCTV nggak amanat kabeh. Ada CCTV dipantau nggak amanat. Ada atasan nggak ada atasan nggak amanat. Kalau dulu mereka itu menghormati dirinya. Jadi ketika diamanati orang itu demi menghormati dirinya, nggak melanggar amanat itu. Kalau sekarang kan enggak, orang tidak menghargai dirinya, tidak menghormati dirinya. Ketika dikasih amanat, dia langgar. Akhirnya apa? Dia menjadi orang yang terhina, menjadi orang yang tercela. Kenapa? Karena tidak menghargai dirinya atau tidak menjaga dirinya. Kalau dulu enggak, demi menjaga dirinya atau harga dirinya, amanat yang diberikan itu dijalankan dengan baik. Itu banyak. Dia nggak amanat sedikit dulu, bukan nggak ada. Tapi yang amanat jauh lebih banyak. Walaupun mereka belum Islam, karena mereka tahu ini adalah menghormati diri sendiri, menjaga harga diri. Amanat belum masuk Islam ini. Abdullah bin Mas'ud, Nabi tanya, punya nggak susu yang bisa kami minum? Engkau berikan kepada kami. Ada, tapi aku ini diamanati. Hanya katanya Rasulullah, kalau minta yang diamanati jelas nggak bisa. Karena susu itu mungkin dibutuhkan oleh pemiliknya, dijual atau diminum dan sebagainya. Hanya Nabi minta kepada Ibnu Mas'ud kambing yang belum pernah melahirkan. Berarti gampangannya itu nggak mungkin keluar susu walaupun diperes. Ada diambilkan kambingnya. Bahkan pentilnya belum ada itu, diusap sama Nabi. Diusap sama Nabi tempat pentilnya, keluar, kemudian penuh dengan susu. Ibnu Mas'ud membawakan kepada Nabi batu, seperti kalau di sini batu yang menyerupai wadah, seperti apa? Tanenan apa? Bukan. Nah, kayak cowek dan semisalnya lah. Atau seperti tumbuk. Batu yang agak besar, ya, seperti tumpeng, lumpang, ya seperti itu. Akhirnya diperas sama Nabi. Diperas, dikasih Sayyidina Abu Bakar, suruh minum. Kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar minum, dikasih Ibnu Mas'ud, suruh minum. Baru Nabi SAW minum. Setelah Nabi minum, diusap kembali. Kambing tadi itu eklis tertutup kembali seperti belum pernah keluar susu dan belum pernah diperas. Jadi kembali seperti sebelumnya. Tadi diusap sama Nabi, muncul keluar susu, diperas. Setelah dikeluarkan, diminum, ditutup lagi sama Nabi seperti sebelumnya. Nah, katanya Ibnu Mas'ud, fa ana ra'aitu bi'aini min Rasulillah, dan aku ini melihat dengan mata kepalaku sendiri dari apa yang terjadi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai ngelihat seperti itu katanya Ibnu Mas'ud, alimni, ajarkan aku ini, ajari aku. Bukan ajari untuk meras kemudian nyuri, bukan. Ajari aku artinya apa? Ajak aku untuk masuk Islam, ajak aku dalam agamamu. Diusap kepalanya Ibnu Mas'ud. Katanya Nabi, barakallahu fik, fa innaka ghulamun mu'allam.
Mudah-mudahan Allah memberkati kamu. Fa innaka ghulamun ma'al. Itu Ibnu Mas'ud. Lah beliau ini memiliki kemuliaan yang luar biasa. Kemuliaannya banyak diriwayatkan dari para sahabat. Di antaranya mungkin yang sering kita dengar, Ibnu Mas'ud itu kan pendek. Bahkan dikatakan tingginya Ibnu Mas'ud itu sehasta. Sehastanya orang dulu ya. Sehastanya orang dulu. Anggap hampir setengah meter. Anggaplah 1,5 meter. Anggaplah setengah meter tingginya Ibnu Mas'ud. Dan namanya orang pendek gak tinggi, kurus atau agak metekel gitu, nah, agak metekel gitu. Tapi beliau ini kebersihan, bersih orangnya, bersih, wangi, bersih, harum. Kalau kita kan enggak ada, kayak aneh bersih tapi mampu, nah, atau kadang kotor tapi harum. Nah, kalau Ibnu Mas'ud dah bersih orangnya, kebersihan, wangi. Lah diriwayatkan dari Ummi Musa. Ummi Musa mendengarkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bercerita, pernah Nabi SAW memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk naik ke salah satu pohon, mengambilkan sesuatu dari pohon tersebut. Jadi Nabi memerintahkan Ibnu Mas'ud naik, ambilkan sesuatu daripada pohon tersebut, entah itu buahnya atau daunnya dan lain sebagainya. Naik Ibnu Mas'ud. Ketika naik, teman-temannya Ibnu Mas'ud ini melihat betisnya Ibnu Mas'ud. Ketika naik ngelihat betisnya kecil, gitu, kecil, imut, lucu gitu. Tertawa mereka, tertawa menertawakan kecilnya atau imutnya betisnya Ibnu Mas'ud. Katanya Rasulullah, "Ma tatahakun?" Kalian ketawa kenapa? Apa yang membuat kalian ketawa? Nabi tahu mereka ketawa dengan melihat atas, berarti melihat Ibnu Mas'ud. Dan yang ada pada pikiran Nabi saat itu tidak lain dari apa yang ada pada mereka, diri mereka adalah ngelihat imutnya Ibnu Mas'ud atau kecilnya Ibnu Mas'ud. Langsung Nabi mengatakan, "La rijlu Abdillah athqalu fil mizan yaumal qiyamah min Uhud." Kakinya Abdullah, yaitu kakinya Abdul Mas'ud, itu lebih berat di timbangan pada hari kiamat dari gunung Uhud. Jadi kakinya yang kecil, yang kalian tertawakan itu, yang imut, itu kalau ditimbang lebih berat dari gunung Uhud. Kita patungan, orang berapa ini yang hadir? Anggap 50. Orang 50 patungan wis. Ditimbangan berapa ketemunya? Nah, ini depan saya ini ada yang 90. Nah, kita 90. Belum ditambah sing lemuan meneng. Buri. Nah, ada berapa tuh yang gemukan itu? Buri. Nah, itu seketok. Nah, kalau kita semuanya misalnya anggap semua dari kita ini 50 aja beratnya. 50 kali 50 berarti berapa? Hah? 2.500 kilo. Nah, ambil gunung Uhud. Antepan kita apa gunung Uhud masih? Masih antepan gunung Uhud. Ini kakinya Abdullah bin Mas'ud kalau ditimbang lebih berat dari gunung Uhud. Walaupun kecil tapi sangat mulia. Walaupun kecil tapi sangat istimewa. Walaupun kecil sangat hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gede awake, berat timbangannya, ndak duwe apa-apa. Mangan turu. Mulia di mata keluarganya kok sapi. Di mata keluarganya, apalagi di mata orang lain.
Kenapa? Makan, tidur, makan, tidur. Tapi Ibnu Mas'ud enggak, walaupun kecil, walaupun imut, tapi sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah Ibnu Mas'ud ini karena selalu melazimi Nabi, selalu bersama Nabi, baik ketika Nabi di dalam kota maupun di luar kota, bahkan mondar-mandir di rumahnya Nabi. Itu orang yang nggak mengenal Ibnu Mas'ud dianggap bahwa Ibnu Mas'ud ini di antara keluarganya Rasulullah. Di antara keluarganya Rasulullah. Diceritakan Abi Musa al-Asy'ari. Beliau datang bersama saudaranya dari Yaman. Qadimtu ana wa akhi minal Yaman. Fakuna hinan wa ma nura Ibnu Mas'ud wa umma illa min ahli baiti Rasulullah. Kami ini setiap saat tidak pernah menyangka atau mengira yang lain kecuali Ibnu Mas'ud dan ibunya ini kecuali dari keluarganya Rasulullah. Kenapa? Min kathrati dukhulihim wa nuzulihim lahu. Karena seringnya dan selalunya ibunya dan Ibnu Mas'ud ini berada di rumah Rasulullah atau keluar masuk rumahnya Rasulullah. Sampai dianggap dari keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah karena begitu dekat dengan Rasulullah, Ibnu Mas'ud ini megang banyak rahasianya Rasulullah. Bukan rahasia keburukan, rahasia kemuliaan dan keistimewaan yang mungkin tidak banyak diketahui oleh orang-orang lain. Siwaknya Rasulullah yang membawa Ibnu Mas'ud, sandalnya Rasulullah yang membawa Ibnu Mas'ud, alat bersucinya Rasulullah ketika bepergian yang membawa Ibnu Mas'ud. Sampai Ibnu Mas'ud ini masuk kamar sebelum Rasulullah. Masuk kamar sebelum Rasulullah. Jadi sebelum Rasulullah masuk sudah disiapkan. Rasulullah berdiri, sandalnya sudah disiapkan. Rasulullah mau masuk kamar mandi, alat bersucinya atau yang diperlukan sudah disiapkan. Selalu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah karena sering dan selalu bersama Nabi, menyerupai Nabi kalau menasehati, mengingatkan orang dan yang lain sebagainya. Nah, karena itu ada pepatah Arab, manjalas janas. Orang yang sering duduk itu bersama orang tersebut itu akan sejenis atau akan menyerupai. Duduk sama orang kereng, ngamuan, ngamuan, nah, ngamuan. Duduk sama orang sabar, lama kelamaan akan sabar. Duduk dengan orang yang banceni, suwe-suwe ya banceni. Nah, wow, biar nambah aku itu ganas luar iki. Bu konco nambah bencong kok tadi kok ngini saiki. Lha manjalas jalas, nyerupai. Lah Ibnu Mas'ud duduknya sama Rasulullah, selalu bersama Rasulullah. Oh, mengambil banyak niru Rasulullah. Jangankan Ibnu Mas'ud dengan Rasulullah, seorang murid loh, enggak selalu bersama gurunya. Enggak selalu bersama gurunya. Akan tetapi ketika dia melihat gurunya atau belajar dari gurunya dan lain sebagainya, walaupun nggak selalu bersama gurunya, dia ketika mengajar atau dianggap serupa dengan gurunya. Dia menganggapnya seperti itu. Dia mungkin menganggapnya tidak seperti itu. Orang lain menganggapnya seperti itu. Padahal nggak selalu bersama gurunya, apalagi yang selalu bersama gurunya. Ibnu Mas'ud ini orang yang hebat, orang yang hebat. Istimewa beliau, keilmuannya dan yang lain sebagainya. Ini kalau kita ceritakan entek cerita Ibnu Mas'ud. Lah beliau ini meninggal, ada yang mengatakan di Madinah,
Ada yang mengatakan di Kufah. Nah, jadi ada yang mengatakan meninggal di Madinah dan dimakamkan di Baqi. Usia beliau saat itu 60 lebih sedikit. Ada yang mengatakan meninggal di Kufah. Beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan hadis Nabi sebanyak 848. 848. Lah, beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali berdoa. Dalam doanya Nabi berkata, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. 4 kata yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk. Wat tuqa, ketakwaan. Wal afaf. Apa afaf ini? Menjaga diri, terhindar dari keburukan. Wal ghina, kecukupan. Itu doanya Nabi yang selalu dipanjatkan atau yang sering dipanjatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah al-huda, petunjuk. Walaupun ada sebagian yang mengartikan huda di sini bukan petunjuk, melainkan huda di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Ada yang mengartikan huda ilmu yang bermanfaat. Pertama kita artikan petunjuk. Petunjuk itu penting. Kita kalau beli sesuatu barang itu pasti ada petunjuknya. Kalau nggak ada petunjuknya, kesulitan kita. Baik mungkin merakitnya atau menggunakannya dengan baik, pasti kesulitan. Karena itu ada petunjuk. Petunjuk ngerakitnya, petunjuk masangnya, petunjuk pemakaiannya, dan yang lain sebagainya yang memudahkan kita. Contoh kipas angin. Di dus itu masih terpisah. Nah, kalau bahasa Jawanya itu protolan. Kenapa bahasa Indonesianya? Hah? Apa? Ya masih kerangka. Lah di situ ada buku petunjuk. Itu terkadang kita aja masih bingung. Setelah sekali kita ngerakitnya, jadi petunjuk tersebut benar, kemudian kita beli lagi, sudah mudah buat kita. Nah, begitu juga orang mendapatkan petunjuk. Pertama sulit, kita butuh berjalan dengan lika-likunya dan sebagainya. Kalau sudah mendapatkan petunjuk akan mudah. Lah petunjuk ini kenapa kok diminta oleh Rasulullah? Dari apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Allah mengajarkan kepada kita untuk meminta petunjuk kepadanya. Dan itu kita lakukan setiap sholat. Ihdinas siratal, ihdina, berikan petunjuk kepada kami. Kita memohon kepada Allah, ihdina, berikan petunjuk. Bahkan di antara yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang sabar, itu mereka akan mendapatkan petunjuk. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Di antara pemberian Allah kepada orang-orang yang sabar, yaitu mereka mendapatkan petunjuk. Lah kita diperintahkan untuk mengikuti orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bahkan Nabi ketika mengatakan, ikutilah para sahabatku, siapapun yang kalian ikuti, kalian akan mendapatkan petunjuk. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, petunjuk itu berarti penting, modal.
Karena itu Nabi meminta selalu kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda. Ya, petunjuk. Bukan sekedar nama tok loh ya. Lek jenenge tok huda tapi ndak ada petunjuk percuma. Ya. Belehar misalnya, ya namanya tok ya. Tapi mudah-mudahan ada petunjuk nantinya. Nah, karena nama itu kalau nama tok percuma, nama itu harus sesuai. Yang dikasih nama harus sesuai dengan namanya. Nah, kalau namanya belum ganti ya cepet-cepet ganti biar menyesuaikan. Lah jenenge ndak sesuai, ndak iso menyesuaikan. Ya apa menyesuaikan nih? Hah? Bu jenenge sing us-us ya. Nah, misalnya. Lho apa menyesuaikannya dia? Bu terakhir usbu apa? Us apa ya kan ndak tahu kan ya. Nah. Ada lagi yang mengartikan bahwa huda itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu bukan orang yang hanya sekedar paham. Bukan hanya orang yang sekedar mengerti. Tapi selain mengerti, selain paham, dia mengamalkannya. Dari mengamalkan membuat rasa takut kepada Allah, menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah. Karena itu dalam doanya Nabi yang lain, Nabi mengatakan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nabi minta perlindungan kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang diminta al-huda menurut yang lain artinya ilmu yang bermanfaat. Jadi Nabi minta ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat akan terus meningkatkan orangnya dalam kebaikan, menghindarkan orangnya dari keburukan. Kemudian yang diminta oleh Rasulullah wattuqa, takwa. Nabi meminta at-tuqa. Jadi Nabi minta agar dapat menjalankan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya. Kalau Nabi sudah pasti, sudah jelas menjalankan semua perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Tapi ini Nabi mengajarkan kepada kita, menjalankan perintahnya Allah itu jangan setengah-setengah, menjauhi larangannya juga jangan setengah-setengah. Tapi untuk menjalankan semua perintahnya Allah, menjauhi semua larangannya, itu tidak mudah. Karena nafsu, setan yang selalu menggoda kita untuk melakukan yang dilarang oleh Allah, meninggalkan yang diperintahkan. Selain kita berusaha menjalankan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang, kita juga perlu memohon kepada Allah diberi kekuatan menjalankan ketakwaan. Ini as'alukat tuqa, selain huda tuqa. Nah, memohon kepada Allah di situ apa? Ketakwaan bukan berarti kita tanpa usaha. Kita berusaha menjalankan, tapi kita minta bantuan untuk dapat menjalankan usaha kita itu, ya, ketakwaan itu dengan doa, memohon kepada Allah. Karena itu dikatakan oleh Imam At-Tibi, kenapa al-huda wa tuqa itu diitlakkan di situ bukan petunjuk khusus atau ketakwaan khusus, tapi kenapa kok mutlak? Nah, untuk agar kita bisa meraih semua yang semestinya kita raih, baik itu dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Jadi apapun yang semestinya kita raih dari kebaikan, dari yang dianjurkan atau yang diperintahkan oleh Allah, mudah untuk kita raih, mudah untuk kita jalankan. Begitu juga bisa mudah menghindarkan kita dari segala kemaksiatan, kemungkaran. Makanya dimutlakkan al-huda wa tuqa. Kemudian yang ketiga wal afaf. Afaf itu iffah.
Artinya itu tanazzuh amma yubah, membersihkan diri dari segala yang diperbolehkan. Jadi membersihkan diri dari segala yang diperbolehkan. Jadi yang diperbolehkan dibersihkan dari dirinya. Artinya apa? Yang dilakukan kesunahan atau kewajiban. Yang mubah bernilai ibadah, bukan bernilai mubah. Kalau mubah itu kan nggak ada pahala, nggak ada dosa. Tapi yang mubah itu bernilai ibadah. Makan minumnya menjadi nilai ibadah. Makan, minum, tidur itu semuanya perbuatan mubah yang akhirnya bernilai ibadah. Karena itu para aulia, kehidupan mereka itu tidak lepas dari ibadah walaupun dari perbuatan mubahnya. Dengan niat-niat. Makannya, minumnya, tidurnya, itu semuanya dipenuhi dengan niat. Sehingga walaupun perbuatannya mubah, karena diisi dengan niat-niat yang bagus, niat-niat yang baik, akhirnya bernilai ibadah. Karena itu dalam kitab Zubat disebutkan apa? Di antara perbuatan yang mubah yaitu makan. Lakin idza nawa bi aklihil quwa li taatillahi lahu ma qad nawa. Orang yang makan niat untuk menjalankan ketaatan dari makannya, setelah makannya kekuatan dan sebagainya, maka makannya tadi itu mendapatkan pahala sesuai yang dia niatkan. Artinya apa? Menjadi ibadah ya. Kemudian walkaf anhu, menghindar, menjauh ya, dari yang mubah. Ada lagi yang mengartikan afaf itu asyana an matami'id dunya, menjaga diri tidak tamak, tidak rakus dalam urusan dunia. Tidak rakus dalam urusan dunia. Anti dengan kepemilikan orang. Jadi menjaga dirinya tidak mengambil kecuali yang dibutuhkan dari urusan dunia. Kemudian anti dari kepemilikan orang. Artinya apa? Tidak tertarik dengan semua yang dimiliki orang. Dan itu semestinya orang yang mukmin. Orang yang beriman itu harus terus berusaha melawan dirinya agar tidak kepemilikan milik orang. Temennya bangun kepingin dipek. Temennya ini kepingin, enggak kepemilikan punya orang. Lah kalau kita jujur dalam hal ini, Allah akan memberikannya. Nah, karena itu dalam hadisnya Rasulullah, wa man yasta'fif yu'iffahullah. Siapa yang menjaga dirinya dari ketamaan dunia, kerakusan dunia, dari ketertarikan miliknya orang, akan Allah jaga dia. Karena itu Rasulullah meminta kepada Allah al-afaf, ya, mencegah dari yang haram, meminta orang. Kemudian yang terakhir wal ghina, kecukupan. Kecukupan. Yang terakhir adalah kecukupan. Artinya tidak pernah merasa butuh dari orang, hanya butuh kepada Allah. Itu orang mukmin. Orang mukmin butuhnya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Cukup hanya dari Allah. Cukup hanya dari Allah. Tapi kalau ada orang kaya butuh dari orang masih, itu berarti orang fakir, itu orang kiri. Orang kiri nggak punya apa-apa, tapi dia nggak pernah butuh dari orang, butuh dari Allah. Ini kaya, kaya. Nah, itu dikatakan oleh Rasulullah, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs.
Tidak dikatakan kaya itu orang yang punya banyak harta benda. Tapi yang dikatakan kaya itu orang yang merasa cukup apa yang dia miliki. Puas dengan apa yang dia punya. Tidak membuat dia minta kepada yang lainnya atau mencari dari yang lainnya. Nah, itu kekayaan. Lah hadis ini memberikan faedah kepada kita, yaitu seorang mukmin harus terus berusaha mencari atau mendapatkan segala sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Selain dia berusaha melakukan segala sesuatu yang dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, dia juga harus berusaha dengan sekuat tenaga menjauh, menghindar dari segala sesuatu yang membuat Allah murka kepadanya. Kemudian meminta pertolongan kepada Allah dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Seseorang sekalipun mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, jangan pernah berhenti dari ketaatan, menjalankan perintahnya atau menjauhi larangannya. Jadi walaupun sudah dekat, bukan berarti kemudian mengurangi ketaatan, kebaikan, atau bahkan melakukan kemaksiatan, bukan. Semakin dekat, justru semakin ia harus meningkatkan kebaikannya dalam menjalankan ketaatannya, menjauhi larangannya. Nah, karena itu kita perlu selalu membaca doa ini. Nah, walaupun itu cuma 4 permintaan di dalamnya, tapi yang terkandung di dalamnya sangat banyak. Nah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, kalau sendirian, kalau kita menjadi imam atau ketika ada orang yang minta doa dan kita minta memohonkan kepada Allah dengan permintaannya Nabi, Allahumma inna nas'aluka. Ya. Kalau Allahumma inni as'aluka, kalau Allahumma inna nas'aluka, nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Kalau dalam kitab Khulasatul Madad, doa Qiyamul Lail itu ada doa ini tapi ada tambahan selain 4 ini, wal ghina war ridha wal yakin dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kecukupan kepada kita, memberikan ketenangan kepada kita, kenyamanan kepada kita dalam menjalankan kehidupan, menjalankan perintahnya, menjauhkan kita dari kemaksiatannya, keburukannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahi rabbil alamin.